PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih timnas baru menggantikan Patrick Kluivert. Hartman merupakan pelatih yang berpengalaman membawa timnas Kanada ke Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia resmi memiliki nakoda baru untuk memimpin JIZS. Nama John Hartman, pelatih asal Inggris, dipastikan menjadi jurulatih timnas Garuda. Kabar ini diumumkan melalui situs resmi PSSI, pssi.org pada Sabtu petang 3 Januari 2025. Dalam rilis resmi ini disebutkan bahwa perjalanan bagaimana kami dari federasi ini menentukan satu nama. Jadi memang dari puluhan nama yang kita cari ya, kami dari Badan Timnas bersama-sama dengan Direktur Teknik, Mr. Alexander, memang mencari beberapa nama. Dari awalnya itu lebih dari 20, kita kerucutkan jadi 10, lantas kita kecilkan lagi jadi 6, dan kita kecilkan lagi jadi 5. Jadi setelah kita kerucutkan dari 5 nama, kami melaporkan semuanya kepada Ketua Umum, dan kami menyampaikan semuanya kepada teman-teman Exco. Ya, Pak Sumarji sambil diperbaiki komunikasinya, jadi sebenarnya memilih John Hartman ini adalah keputusan dari misalnya bertanya dulu dari rapat Exco atau gimana Pak Sumarji? Ke mute nampaknya Pak Sumarji. Oke, nampaknya dua-duanya masih ada gangguan, tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba lagi untuk melihat sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan dari PSSI. Akhirnya ini memilih John Hartman menjadi pelatih timnas baru menggantikan Patrick Kluivert, dan sebenarnya track recordnya gimana dan apakah mampu mengangkat prestasi timnas Indonesia. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi melanjutkan perbincangan sebelumnya sempat terhenti ini karena saluran komunikasi yang tidak baik. Jadi Pak Sumarji, jadi pertimbangan John Hartman ini apa sih dari sekian banyak tadi 20 nama ya yang akhirnya mengerucut jadi John Hartman? Ya, jadi pertimbangannya yang pertama ya tadi setelah kita lakukan interview dilakukan oleh teman-teman, jadi mengerucut ke dua nama Giovanni dan John Hartman. Nah, jadi dua nama itu kan kita bahas kembali di rapat Exco. Kita bahas kembali di rapat Exco dengan berbagai macam pertimbangan mendasar. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan mendasar kami adalah pelatih ini mau tidak tinggal di Indonesia selama menjalin kontrak kerjasama. Ini yang menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena ketika pemain itu mau tinggal di Indonesia secara otomatis akan lebih mengenal budaya kita dan akan lebih mengenal pemain, pelatih. Ini berarti berkaca kepada waktu Kluivert ya, Pak Sumarji? Ya, kami kan ini mendasari dari evaluasi sebelumnya gitu. Jadi kalau pelatih itu on off, tentu kan juga klub yang ada di kita juga dirugikan karena tidak bisa secara otomatis memantau dan ya, diskusi baik dengan pelatih juga dengan mungkin owner klub. Ini kan penting sekali. Okay. Karena kan untuk pengembangan sepak bola itu butuh kebersamaan secara bersama-sama. Nah, pertimbangan mendasar itulah yang menjadikan kita memantapkan kita semuanya. Teman-teman baik ketua umum, wakil ketua umum, teman-teman Exco memutuskan untuk memilih John. Kira-kira seperti itu. Berarti artinya adalah John Hartman ini. Ya. Ya, gimana, Pak? Ya, berarti artinya John Hartman ini memang sudah sepakat ya, karena sudah deal, artinya sepakat tinggal di Indonesia ya, bukan pergi pulang balik ya pada saat mau pentas aja atau pertandingan aja nih baru kemudian ke Indonesia. Ya, jadi dia sepakat. Bahkan dia sendiri yang mengatakan, menyampaikan ketika kita interview. Jadi kan tadi kisi-kisinya itu kan kita sampaikan. Kita sampaikan ke teman-teman yang datang untuk interview. Ada beberapa kisi-kisi pilar utama. Dasarnya ini dulu 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu mungkin
bisa yang lain. Terus sampai dengan pengembangan silakan ditanya. Nah, tetapi dari hal utama, pilar utama dia mau tinggal di Indonesia ini jadi pertimbangan utama. Nah, dia sendiri menyampaikan ketika kita interview itu langsung dia bilang, jika Indonesia memang memilih John, maka saya dengan keluarga saya akan saya bawa langsung ke Indonesia dan akan tinggal di Indonesia itu. Oke, kalau jadi itu pertimbangan. Oke, Pak Sumarji, kalau untuk tim kepelatihan sendiri di John Hartman ini, apakah John Hartman yang memilih sendiri timnya atau dibantu oleh PSSI ini? Mungkin bercampur kepada warga Indonesia juga atau pelatih Indonesia juga? Ya. Jadi itu pilar itu tadi ini ya. Yang kedua salah satu juga itu kita tanya. Jadi pertanyaannya cukup sederhana. Ketika kamu nanti misalkan dipilih, apakah kamu akan membawa gerbong semuanya? Itu orang-orangmu atau teman-temanmu atau memang yang sudah terbiasa dengan kamu bekerja? Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2 sampai 3 orang. Selebihnya saya akan pilih semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Nah itu juga suatu kebanggaan buat kami semua gitu. Jadi hal-hal yang mendasar itulah yang akhirnya kami sepakat memilih si John ini. Oke, saya mau tanya kalau gitu ke pendapatnya Bung Harpa. Bung Harpa tadi kalau Pak Sumarji bilang setidaknya ada 2 alasan yang krusial ya akhirnya Hartman ini yang dipilih. Yang pertama karena tadi Hartman mau tinggal di Indonesia. Yang kedua akan nanti bercampur ya untuk pelatihnya tidak hanya dibawa oleh Hartman tapi juga ada dari pelatih Indonesia juga yang akan bercampur. Apakah 2 pandangan ini akhirnya oke, nampaknya ini PSSI juga serius nih untuk membenahi timnas kita? Iya, pertama saya tadi menipu atau memprep apa yang dikatakan oleh Pak Sumarji ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan bahwa federasi ini mau belajar dari mungkin apa yang kurang atau kesalahan yang dilakukan sebelum ini dalam melakukan pemilihan pelatih. Mulai dari cara prosesnya, ada komunikasi, ada konsultasi dengan direktur teknik, komunikasi juga dengan seluruh esko. Kemudian yang kedua juga tadi dikatakan mau tinggal di Indonesia karena ini sebagai sebuah simbol pelatih atau komandan itu harus ada di antara pasukannya. Walaupun memang ada pemain diaspora juga di Eropa dan juga ada beberapa hal lainnya yang memang ini kalau saya yang nggak salah ya Pak Zainuddin Amali pernah mengatakan mirip dengan pemilihan ketika Sintayong dibandingkan Luis Mia saat itu. Jadi kalau saya sih melihatnya kali ini segala sesuatunya pemilihan pelatih itu dimulai dengan baik. Sehingga saya berharap, kita semua berharap fans, apa yang sudah dijalankan dengan baik pula, hasilnya nanti mudah-mudahan baik juga. Dan pelan-pelan, mungkin trust, kalau saya boleh letter luck mengatakan mungkin agak sedikit surut. Tapi saya percaya kalau nanti bulan Maret ada perkembangan, ada FIFA Series itu bisa dimaksimalkan. Walaupun tentu tidak diharapkan langsung ada hasil, langsung seperti membalikan telapak tangan ya. Tapi kalau pelan-pelan progres itu ada, saya yakin kita bisa kembali menumbuhkan rasa percaya sesama fans, dengan pemain, dengan federasi, dan juga mudah-mudahan hasilnya positif. Oke, Bung Harpa, kalau menurut Anda sendiri karakter dari Hartman ini cocok nggak sih buat timnas kita? Ya, kalau bicara cocok nggak cocok itu tidak pernah ada yang tahu. Ya, kadang-kadang ada pelatih yang mungkin udah punya pengalaman di ASEAN atau di Asia, tapi bisa juga klop. Tapi dia mungkin baru pertama kali, misalnya kalau dulu kita masih ingat di Advokat ya, Gus Hiding di Korea Selatan pertama kali melatih tim Asia sukses juga. Tapi kalau dari kita lihat CV-nya, jujur buat saya dia lebih baik dari Patrick Kluivert kalau saya boleh membandingkan. Yang kedua, ada dasar-dasar di mana kita bisa menaruh harapan kepada John Hartman. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Jadi sedang-sedang aja, nggak usah terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa ini bakal berhasil, ini bakal gagal, nggak usah. Dan yang penting tadi saya sempat mendengar kata komunikasi yang baik dari Pak Sumarji. Nah ini yang penting juga nih. Supaya nanti tim kepelatihan yang tadi saya juga sudah dengar senang sekali akan mengakomodir asisten pelatih lokal yang mana ini akan jadi jembatan bagi kearifan lokal yang sangat penting supaya semuanya bisa kembali lagi ke jalan yang seperti dulu dan mudah-mudahan bisa jalan yang benar ya. AFF, Piala Asia dan juga Piala Dunia nanti 2030. Oke, Pak Sumarji kalau gitu untuk John Hartman dikasih target nggak sama PSSI? Gini ya, sebenarnya semua itu kan tentu ada KPI-nya ya. Nah, dari situ kita tentu berpikir dan tentu
berharap agar supaya KPI yang sudah kita berikan itu sama-sama untuk bisa dijalankan. Kalau berbicara target tentu semua tuh pasti ada target, tapi kan namanya kita membawa tim, tentu pasti semua event itu pasti ada targetnya, itu pasti ada. Kalau tidak ada targetnya kan tidak ada semangat, itu. Oke. Tetapi kembali lagi bahwa semua itu perlu adanya butuh waktu ya, jangan terus nanti seperti tadi yang disampaikan Bung Harpa, saya setuju, jangan baru datang nanti tiba-tiba dikasih target terlalu tinggi harus ini ya, kan juga nggak bisa begitu gitu loh. Pak Sumarji, ini kan diumumkannya lewat situs resmi nih. Kalau kita berkaca ke Kluivert, waktu itu kan preskonnya sangat besar-besaran, pengenalan Kluivert ke publik. Nah, apakah kali ini akan memakai apa nih, konferensi pers yang besar-besaran juga seperti Kluivert pada waktu tahun lalu? Dan kapan ini rencana diperkenalkan ke publik? Ya. Jadi saya tadi sudah berbicara dengan Pak Ketua Umum dan saya sudah menyampaikan ke teman-teman di grup Exco, intinya bahwa nanti John akan datang di tanggal 11 malam, nanti tanggal 12 akan ketemu dengan teman-teman Exco dan juga yang lain. Setelah ketemu, memaparkan, menyampaikan presentasinya, selanjutnya ya perkenalan dan menyampaikan presentasinya, selanjutnya mungkin akan kita lakukan di tanggal 12 itu untuk preskon. Mengenalkan ke publik. 12 Januari ya? Nah, setelah itu, ya tanggal 12 Januari. Setelah itu baru tanggal 13 langsung kita running untuk mempersiapkan tim bersama-sama dengan kami di BTN. Nampaknya PSSI ini langsung tancap gas, Bung Harpa. Kalau gitu ada nggak sih adaptasi yang diperlukan Hartman di timnas nih? Ya pasti ya, nggak mungkin nggak ada ya. Semua pelatih baru, apapun kita kayak kita baru kerja pasti ada adaptasi. Itu yang mengapa saya mengatakan ini ada waktu. Kalau per hari ini 79 hari. Jadi menarik ini 79 hari kita kosong pelatih timnas, 79 hari lagi kita menuju ke tanggal 23 Maret. Jadi pasti ada adaptasi. Maka tadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumarji, nanti akan diakomodir juga nih asisten pelatih lokal ini yang dilakukan di era Luis Mia dan juga di era Sintayong, tapi tidak dilakukan di era Patrick Kluivert. Jadi seperti yang saya katakan banyak pelajaran-pelajaran yang diambil kemudian diperbaiki di era kali ini. Jadi adaptasi itu pasti perlu dan nanti pas Maret pun pasti masih adaptasi juga ya. Mungkin Hartman berpikir oh ini bagus, tapi begitu dicoba belum tentu. Atau sebaliknya, yang tadinya dipikir selama ini nggak dapat tempat, jarang dipanggil, mungkin dipasang bagus juga. Jadi pasti perlu waktu, kita kasih kesempatan John Hartman bekerja, dan saya yakin ya nanti pasti akan kita bisa lihat progresnya. Dan nanti kita tunggu ya tanggal 12 Januari diperkenalkan ke publik. Terima kasih Pak Sumarji, Bung Harpa, selamat malam. Ya, sama-sama. Malam. Saudara, kami tak bosan mengingatkan untuk selalu